Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Menemani jam istirahat perkantoran Anda, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, perlambatan kecepatan pun juga terjadi. Kendaraan hanya dapat dipacu berkisar 20 hingga 30 km per jam. Agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Namun lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Bagi para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk lalu lintas secara umum masih dalam keadaan cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati. Terdapat perlambatan kecepatan menjelang traffic light, selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro. Juga terdapat antrian kendaraan berkisar 2 hingga 3 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Cirebon di masing-masing arahnya nampak cukup normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun yang perlu diantisipasi yaitu terdapat truk muatan barang yang sesekali melintas dan juga adanya warga sekitar yang menggunakan sepeda agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Untuk kendaraan dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat adanya titik pertemuan arus kendaraan agar para pengendara dapat tetap ikuti rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan maupun tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya baik pemirsa, menurut informasi dari BMKG untuk sore hingga malam hari nanti, kawasan Jakarta dan juga sekitarnya masih akan turun hujan dengan intensitas beragam. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap mengantisipasinya saat hujan turun. Bagi Anda para pengendara sepeda motor, tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass, karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085871500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Polres Bangli, Polda Bali menggelar apel pengecekan sarana dan prasarana di lapangan Polres Bangli. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Bangli dan diikuti seluruh jajaran sebagai bentuk kesiapan menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Siap siaga demi keselamatan bersama, Polres Bangli gelar apel kesiapan dan pengecekan sarana dan prasarana. Berikut cuplikannya. Dalam amanatnya, Kapolres Bangli AKBP James Raja Guguk menegaskan bahwa apel ini penting untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks, baik dari agenda nasional maupun perkembangan situasi global. Selain itu, seluruh sarana dan prasarana operasional seperti kendaraan dinas, alat komunikasi,
serta perlengkapan pengamanan dipastikan dalam kondisi siap pakai guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Melalui kegiatan ini, Polres Bangli berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan soliditas personel demi menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dari Humas Polres Bangli, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta tertata rapi dan indah, Ditbinmas Polda Banten melaksanakan kegiatan gerakan ASRI di sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polda Banten. Kegiatan gerakan ASRI ini dilaksanakan dengan menyasar 3 lokasi utama, yakni Pertigaan Cilame, Stasiun Serang, Jalan Kitapa Taman Sari, Royal Baru, Jalan Satir Tayasa, serta Taman Sari, Pertigaan RS Kencana, Jalan Saleh Bayimin. Gerakan ASRI ini melibatkan sinergisitas lintas instansi diantaranya personel Ditbinmas, Ditsamapta, Brimob, Ditpol Airut, Ditpam Ovid Polda Banten, serta dukungan dari pemerintah Kota Serang seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penataan lingkungan, namun juga mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat melalui edukasi dan imbauan secara persuasif. Personel di lapangan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum, tidak membuang sampah sembarangan, serta memanfaatkan trotoar sesuai fungsinya demi keselamatan bersama. Dirbinmas Polda Banten Kombes Pol Imam Tarmudi menegaskan bahwa gerakan ASRI merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga menciptakan kenyamanan dan kualitas hidup yang lebih baik. Keamanan dan keasrian lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui gerakan ASRI ini, Polda Banten mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat yang peduli terhadap kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih kepada Polda Banten dan jajarannya atas kepedulian terhadap lingkungan di Kota Serang. Semoga kegiatan ini akan terus berjalan seterusnya. Terima kasih kepada Polda Banten beserta jajarannya atas kepedulian terhadap Kota Serang. Semoga kegiatan ini terus berjalan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kapolda Banten dan jajarannya beserta OPD yang datang hari ini dalam kegiatan ASRI. Semoga kegiatannya hari ini dapat ditingkatkan dan menjadi rutin setiap minggu atau bulannya, agar Kota Serang, Provinsi Banten menjadi bersih. Terima kasih. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan serta memperkuat kolaborasi antara Polri dan instansi terkait dalam menciptakan wilayah yang tertib, bersih, dan nyaman. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, para pemenang Kemalaran 2026 menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Kemala Bayangkari atas terselenggaranya ajang lari yang tidak hanya berkualitas namun juga syarat dengan nilai kemanusiaan. Keberhasilan penyelenggaraan Kemalaran 2026 mendapatkan apresiasi dari pemenang di berbagai kategori. Mereka menilai event ini berjalan dengan sangat baik, mulai dari persiapan, rute lari, hingga fasilitas yang diberikan kepada para peserta. Para pemenang mengungkapkan rasa bahagia karena telah berhasil meraih predikat juara di kompetisi Kemalaran 2026 ini. Salah satu pemenang mengungkapkan rasa bangganya dapat menjadi bagian dari ajang ini. Menurutnya, Kemalaran bukan hanya sekedar kompetisi, namun juga menjadi wadah untuk berbagi kepedulian terhadap sesama. Saya Edo Surya Saputra, saya juara 1 di kategori half marathon under 20. Rasanya juga sangat senang, apalagi prepare saya yang 2 bulan ini untuk bisa meraih podium. Terima kasih kepada Kemala Bayangkari karena telah mengadakan event Kemalarun 2026. Halo,
Saya Devi Melia, asalnya dari Bandung. Saya senang banget karena terus terang rute hari ini challenging banget. Naik turunnya berasa tanjakan sampai kilometer 11. Syukur bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih untuk kepeduliannya, aksinya Charity for Indonesia. Jadi event lari ini bukan hanya untuk runners, tapi juga untuk sesama kita yang terkena musibah bencana. Terima kasih banyak. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk sinergi antara olahraga, sosial, dan kemanusiaan. Dengan antusiasme dan apresiasi dari para pemenang, Kemalaran 2026 diharapkan dapat terus menjadi event inspiratif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dari Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.